Ringkasan meditasi Alkitab kuartal 1 pelajaran ke-7 dengan judul Warga Kerajaan Sorga. Yesus pernah ngomong kalimat yang bikin banyak orang salah fokus berabad-abad. Lukas 17 ayat 21, Kerajaan Sorga atau Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Yesus gak lagi bercanda. Masalahnya, banyak orang dengarnya pakai telinga religius, hukum Yudaisme. Akhirnya ayat ini dijinakkan, dianggap kiasan manis, slogan rohani atau bahkan renungan lembut sebelum tidur. Padahal kalau dibaca serius, ini pernyataan radikal dan agak berbahaya, tapi masuk akal. Yang pertama, kerajaan Allah nggak kasat mata. Yesus ngomong ini bukan ke murid-murid yang alim, tapi ke orang Farisi, kelompok religius yang obsesinya hukum, aturan, ritual, dan tampilan luar. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lukas 17 ayat 20. Artinya apa? Yesus lagi bilang, kamu nunggu kerajaan Allah datang dari luar, padahal masalahnya ada di dalam kepala dan hatimu. Kalau kerajaan Allah itu soal lokasi geografis, sistem politik atau struktur, agama Yahudi harusnya paling dekat. Tapi Yesus bilang, bukan di situ letaknya. Yang kedua, kerajaan gak ada artinya tanpa rajanya. Sampai sini logis ya? Nah berarti yang paling penting itu ada di rajanya. Siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Coba kamu lihat Alkitab bilang apa tentang keberadaan Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 24. Allah tidak diam di dalam bait-bait buatan tangan manusia. 1 Korintus 3:16. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kalau Allah nggak tinggal di bangunan, pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Kenapa kita sibuk ngurus bangunan daripada ngurus kesadaran kita? Yang ketiga, kerajaan Allah bukan ngomongin infrastruktur, tapi soal otoritas dan pemerintahan. Itu soal sifat yang menggerakkan kerajaan itu. Paulus nangkep ini dengan logis. Coba baca Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, kebenaran itu cara berpikir, kedamaian itu suasana batin, sukacita itu energi hidup. Semuanya itu internal, bukan eksternal. Itu sifat, bukan sikap. Yesus seolah bilang, kerajaan Allah itu terjadi saat Allah berdaulat atas pikiran, kehendak, dan tindakanmu. Keempat, kerajaan Allah bukan transformasi dunia. Makanya Yesus konsisten bilang begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat di sini bukan sekedar menyesal. Kata aslinya metanoia, changing in mind, bukan changing in action. Perubahan cara berpikir dari dalam, bukan amandemen hukum, bukan perubahan sistem, bukan pembaruan strategi dan pergantian mekanisme. Semua ini dari luar diri. Changing in mind artinya kamu kembali ke setelan awal. Resetting. Memory card dalam otakmu udah penuh dengan spam. Memori otakmu balikin ke desain awalmu. Karena banyak spam kamu jadi lupa kalau kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Kamu terlahir dari awal semurni dan sejernih itu. Baca deh Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil gak pernah khawatir dan gak pernah takut untuk mencoba dan melakukan apapun. Yang keenam, kerajaan sorga seumpama lika-liku kehidupan. Ada 15 kali Yesus mengucapkan kerajaan sorga seumpama. Tapi Yesus sengaja membuka semua ajaran kerajaan sorga dengan perumpamaan tentang benih. Matius 13 ayat 11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Bayangkan, kunci rahasia kerajaan sorga ada di sana. Artinya, semua perumpamaan sesudahnya berdiri di atas yang satu ini. Kalau yang ini aja gagal dipahami, sisanya bakal cuma jadi cerita moral yang kosong. Perumpamaan ini gak ngomongin soal Tuhan memberi, tapi soal manusia menerima. Benihnya sama, yang beda tanahnya. Dan tanah itu bukan dunia, bukan gereja, bukan sistem. Itu batin manusia. Yesus bahkan bilang terang-terangan, benih itu ialah firman tentang kerajaan. Matius 13 ayat 19. Kerajaan sorga sama dengan potensi ilahi. Tanah sama dengan kesadaran manusia.
Kalau kesadaran tipis atau keras atau penuh ilalang, kerajaan itu tidak bisa berbuah, walaupun benihnya dari Tuhan. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang disadari. Bukan soal kapan Tuhan datang ke bumi, tapi tentang siapa yang sedang memerintah di dalam dirimu sekarang. Itu menjelaskan kenapa Yesus berani bilang begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Nggak bisa lihat bukan karena mata badannya kabur, tapi karena mata batinnya belum jadi tunggal. Bukan tubuh yang mesti dilahirkan berulang, tapi kesadaran yang terbangun dari tidur panjang. Yesus nggak nawarin agama yang bikin orang sibuk mencari keluar. Dia membuka jalan supaya manusia kembali mengingat jalan pulang menuju ke dalam diri. Bukan tentang tempat, bukan pula tentang akhir zaman, tapi tentang sesuatu yang pernah ada, lalu terlupakan. Cahaya ilahi, Roh yang Maha Kuasa. Kerajaan itu dari awal udah datang. Dari sejak kamu dilahirkan, tapi tertutup oleh kebisingan ego, ilusi dunia, dan ketakutan untuk mencoba. Sebab sesungguhnya kerajaan sorga itu adalah potensi ilahi yang tertanam di dalam dirimu sejak semula, tapi yang justru kamu lupakan setelah dewasa. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 10 Februari 2026 bersama Pendeta Manuntun Utasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.